Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua kelompok dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Perkenalkan, nama saya Danang, dan di sini ada Aziz Sultan Chandra, kelompok saya, ada Najmal, Haji, ada Nisa Aulia, ada Dimas Prabowo, dan yang terakhir Marta. Dan di sini saya lanjut slide kedua. Dan di sini ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang satu sumber histori, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang keempat, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini lanjut ada istilah konstitusional berasal dari bahasa Prancis constitutir yang berarti membentuk konstitusional memiliki arti yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Dengan demikian, kata konstitusional merajuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara itu sendiri. Dan slide ini akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang bernama Dimas. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Satu, di sini ada Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi. Dalam bukunya, Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Lalu yang kedua, Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibi lus, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Lalu yang ketiga, Kranenbroek dan TKB Sabarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib, manusia perlu sejahtera. NKRI adalah negara hukum yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, di mana semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Lalu tujuan negara Republik Indonesia pertama berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan negara Republik Indonesia ini sendiri memiliki indikator yang sama sebagaimana mestinya yang dinyatakan Kranenbroek, yakni ada nomor 1, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Slide selanjutnya. Lalu penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum yang demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Di sini dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak dan kewajibannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Najmal. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya, yakni sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Siapakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan? Secara eksplisit dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
kemajuan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Next slide selanjutnya. Slide selanjutnya untuk peraturan dari hukum. Nomor 1, peraturan hukum mengantar hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Yang nomor 2, hukum privat. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris dan lain-lain dan sebagainya. Untuk nomor 3, hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perorangan menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampikan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Aturan hukum. Kedengaran ya? Kedengaran? Negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan pada hak-haknya. Ya. Untuk next slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Aziz Ivan Chandra. Lalu berikutnya ada jenis-jenis hukum. Jenis hukum. Yang pertama ada hukum material. Penjelasannya adalah peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berupa pemerintah dan larangan. Contohnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukuman Perdata atau KUHPRR. Lalu berikutnya ada hukum formal, hukum acara. Penjelasannya peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya seperti Kitab Undang-Undang Acara Pidana KUHP AP dan ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata KUHPER. Berikutnya. Menurut Gustav Radbutsch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Murtokusumo 1986-131 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu Gerechtigkeit atau unsur keadilan, Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, lalu ada Sicherheit, unsur kepastian. Berikutnya. Unsur penegakan hukum. Gerechtigkeit, unsur keadilan. 1. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Dan yang kedua, dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Ketiga, pelaksana hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat. Keempat, di bawah hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Dan yang kelima, masyarakat tidak peduli terhadap hukum. Keenam, ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam. Ketujuh, mengganggu stabilitas nasional. Lalu, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Aul, lanjut, Ul. Aul, lanjut ya. Selanjutnya, unsur penegakan hukum, Gerechtigkeit, unsur kemanfaatan. Aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Seperti yang dilihat ada 3. Yang pertama adalah Sicherheit, unsur kepastian. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Lalu yang kedua, kepastian hukum memungkinkan seseorang akan tetap memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dan yang ketiga, orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akan timbul keresahan. Lalu selanjutnya, aparatur penegak hukum.
Yang pertama, ada lembaga penegak hukum, di sini ada 3. Yang pertama kepolisian, yaitu penyidik. Yang kedua, kejaksaan atau penuntut. Dan yang ketiga, kehakiman atau pengutus atau pengadilan. Lalu selanjutnya ada lembaga peradilan. Yang pertama peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara, dan peradilan umum. Next, selanjutnya, penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia ada 7. Yang pertama, banyak kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegaskan. Dan yang kedua, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Lalu yang ketiga, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Yang keempat, rasa keadilan kemasyarakatan pun belum sesuai dengan harapan. Dan yang kelima, sebagai masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum bagai pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang keenam, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya revolusi hukum. Dan yang ketujuh, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Dan next, selanjutnya, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini ada 4, bisa teman-teman lihat. Yang pertama, ada penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga masyarakat memperoleh perlindungan akan hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, ketiadaan penegakan hukum. Terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau balau. Lalu yang ketiga, demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, ada negara bangsa Indonesia. Sebagai negara modern, penganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Next. Perannya adalah negara mendapatkan organisasi kelompok masyarakat tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat untuk kepentingan umum yang lebih tegaknya hukum. Lalu yang kedua, penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-hak yang terlindungi. Lalu yang ketiga, aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk penegakan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dan yang terakhir, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan dan hak-hak dan kewajibannya. Sekian untuk kesimpulannya. Presentasinya akan ditutup oleh Danang. Ya, sekian dari kelompok kita. Mungkin ada kekurangan, tolong dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.